Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Andrianti Polisaragi, peserta Latsar CPNS tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan telaah tentang agenda 3, yaitu manajemen ASN, oleh pengampu kami Bapak Dr. Andus Muhammad Kahfi, MSI. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum masuk ke materi manajemen ASN, kita harus tahu apa itu PNS atau ASN. Pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai ASN itu ada dua. Yang pertama adalah kalau PNS diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan, namun kalau P3K itu adalah pegawai tidak tetap. Tetapi keduanya digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menduduki jabatan pemerintahan. Namun, ASN dan P3K itu kedudukannya adalah sama. Bagaimana kedudukan ASN itu? Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kedudukan dan peran dari ASN atau PNS. Apa saja ya? Kedudukan dan peran yang pertama dari ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dituangkan pemerintah dalam bentuk regulasi seperti perundang-undangan. Bisa setingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, atau dalam bentuk surat edaran sekalipun yang harus ditindaklanjuti baik itu oleh instansi yang ada di pusat maupun di pemerintah daerah. Seorang ASN harus memahami dari mana sumber kebijakan tersebut karena kebijakan itu akan dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan. Dan bagaimana seorang ASN itu untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, serta bagaimana mengimplementasikan kebijakan itu di lapangan. Maka, diperlukan penguasaan yang komprehensif, penguasaan terhadap dokumen-dokumen perencanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik ini, diperlukan penguasaan secara substansial apa yang menjadi tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Apa yang menjadi indikator kinerja yang utama pemerintah daerah dan perangkat daerah. Baik itu dari aspek perencana, keuangan, barang dan jasa, dan lain sebagainya. Kedudukan dan peran yang kedua dari seorang ASN adalah sebagai pelayanan publik. Di peran yang kedua ini, seorang ASN harus bisa menempatkan diri sebagai pelayan, jangan sebagai orang yang dilayani. Ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memposisikan diri sebagai pembantu masyarakat yang kita layani. Dalam memberikan pelayanan, kita sebagai ASN dituntut untuk bersikap disiplin, bisa bekerja atau tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita, serta mampu menggunakan bahasa komunikasi yang baik.
Saat ini kita sedang mengarah untuk pelayanan publik yang prima, yang dikenal dengan paradigma New Public Service. New Public Service yang murni ini nantinya tidak seluruhnya dikuasai oleh negara. Sektor swasta dan privasi sudah mulai menjalaninya, tapi tetap dengan tujuan yang sama, yaitu dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan dan peran yang ketiga dari seorang ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kedudukan atau peran yang ketiga ini dari ASN diharapkan porsinya kepada masyarakat jauh lebih besar daripada kebagian internal organisasi. Artinya apa? Kita sebagai ASN atau PNS harus bisa memberikan teladan yang baik sebagai seorang kepala. Baik itu sebagai kepala komunitas atau organisasi di lingkungan tempat tinggal kita maupun di organisasi di tempat kita bekerja. Ilustrasinya seperti ini. Pegawai X adalah sosok pegawai yang dalam 2-3 hari tidak datang ke kantor, tidak ada yang mencarinya, baik itu teman-temannya ataupun kepala kantornya. Sedangkan pegawai Y, 1 jam saja dia meninggalkan kantor, banyak teman-teman yang sudah mencarinya. Nah, pegawai Y ini merupakan salah satu ciri perekat dan pemersatu dalam konteks yang lebih kecil. Oleh karena itu, porsi ini sangat dibutuhkan oleh aparatur sipil negara. Dalam manajemen ASN, kita harus mengetahui porsi hak dan kewajiban kita. Apa saja yang menjadi hak seorang ASN? Hak seorang ASN terdiri dari gaji dan tunjangan, cuti, hak untuk jaminan kesehatan, dan perkembangan karir. Setelah menuntut hak, jangan lupa untuk menjalankan kewajiban kita. Apa saja yang menjadi kewajiban seorang ASN? Kewajiban seorang ASN terdiri dari untuk tetap taat setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menjaga nama baik martabat ASN, pimpinan kita, instansi kita, dan NKRI. Memegang rahasia jabatan dan rahasia negara. Selanjutnya kita akan berbicara tentang merit system. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN Pasal 1, merit system didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Merit system saat ini diibaratkan sebagai open career management system. Untuk itu, kita sebagai ASN yang milenial mulai sekarang harus bisa meningkatkan kompetensi kita di segala bidang. Karena kedepannya, seluruh posisi jabatan yang akan kita duduki akan diadakan kompetensi. Demikianlah telaah agenda yang ketiga mengenai manajemen ASN. Semoga video saya memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.